Assalamualaikum anak-anak. Yuk kita belajar tematik tema 2 kelas 4 SD. Subtema 2, pembelajaran kedua, mulai halaman 59 sampai halaman 67. Support channel ini terus ya. Energi dimanfaatkan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Benda-benda di sekitar kita juga dibuat dengan memanfaatkan energi. Ayo kita pelajari lebih lanjut. Setiap hari, untuk menulis dan menggambar, kamu menggunakan kertas. Tahukah kamu bagaimana kertas dibuat? Energi apa yang dimanfaatkan dalam proses pembuatannya? Mengapa harus menghemat kertas? Kertas diproduksi dengan menggunakan mesin yang menghasilkan energi sangat besar. Bahan utama pembuatan kertas adalah pohon dan air. Untuk membuat satu rim kertas berukuran A4, diperlukan satu pohon yang usianya 5 tahun. Untuk menghasilkan satu lembar kertas, dibutuhkan 2 gelas air. Amati di sekitarmu. Tulislah manfaat kertas yang sehari-hari kamu temui. Beberapa manfaat kertas yang sehari-hari kita temui antara lain untuk menulis, menjadi buku, untuk surat menyurat, untuk membuat kerajinan, dan untuk menggambar. Budi, sepupu Beni, sedang mengerjakan tugas menulis dari Bu Guru. Ia menggunakan banyak sekali kertas. Ia selalu membuang setiap kertas meskipun baru beberapa kata yang ia tuliskan. Banyak sekali kertas yang terbuang. Setujukah kamu dengan cara Budi menggunakan kertas tersebut? Mengapa? Jelaskan alasannya. Tentu saja, saya tidak setuju dengan cara Budi menggunakan kertas tersebut. Karena itu termasuk pemborosan kertas. Semakin banyak kertas yang dibuang percuma, semakin banyak juga pohon yang harus ditebang untuk dijadikan bahan dasar pembuatan kertas. Mengapa kita harus menghemat penggunaan kertas? Kita harus menghemat penggunaan kertas karena kertas terbuat dari olahan kayu pada pohon. Dengan menghemat kertas, kita akan mengurangi pula jumlah pohon yang harus ditebang untuk dibuat menjadi kertas. Berikut ini adalah beberapa cara untuk menghemat kertas. Antara lain, menggunakan kertas 2 sisi, menggunakan kertas bekas, teliti saat menulis, menggunakan kertas daur ulang atau kertas berbahan non-kayu, tidak membuang kertas secara percuma, dan menggunakan kertas hanya saat-saat dibutuhkan saja. Ketika kita menghemat kertas, kita ikut menghemat penggunaan energi. Kita juga menghemat pohon-pohon di hutan. Kita ikut menjaga bumi kita supaya setiap orang bisa hidup nyaman di bumi. Menggunakan kertas yang sisinya masih kosong, teliti saat menulis, menggunakan hanya benar-benar ketika dibutuhkan adalah hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk menghematnya. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu sudah menghemat kertas? Berikut ini adalah contoh-contoh pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang berdasarkan pengalaman menggunakan kertas. Kewajiban kita yaitu menghemat kertas sesuai kebutuhan dan membuang sampah kertas pada tempatnya. Hak kita yaitu mendapatkan kertas yang layak untuk membaca dan menulis, serta mendapatkan jumlah kertas yang cukup untuk mengerjakan tugas. Sebagai bagian dari anggota masyarakat, kita harus melaksanakan hak dan kewajiban kita secara seimbang. Kita berhak menggunakan kertas, tapi orang lain juga berhak untuk hidup di lingkungan yang nyaman. Kewajiban kitalah untuk menghemat kertas. Perhatikan gambar panjang pecahan berikut. Tulislah nilai yang sama panjang dengan 1. Amatilah nilai 1 sepanjang itu. Berbeda dengan nilai 1/2, panjangnya hanya setengah dari nilai 1. 1/3 panjangnya hanya 1/3 dari nilai 1. Dan seterusnya.
Maka, untuk menemukan nilai pecahan yang sama panjang dengan 1, kita harus mengumpulkan pecahan-pecahan yang ada sehingga panjangnya sama dengan 1. Contohnya, jika kita tambahkan pecahan 1/2 ditambah dengan pecahan 1/2, maka panjangnya akan sama dengan nilai 1. Sehingga, pecahan yang nilainya sama dengan 1 adalah 2/2. Karena 1/2 ditambah 1/2 sama dengan 2/2. Selanjutnya, kita juga bisa mengumpulkan panjang pecahan 1/3 agar sama panjang dengan nilai 1. 1/3 ditambah 1/3 ditambah 1/3 sama dengan 3/3. Jadi 3/3 nilainya sama dengan 1. Pecahan 1/4 juga bisa kita samakan panjangnya dengan nilai 1. 1/4 ditambah 1/4 ditambah 1/4 ditambah 1/4. Ada 4 kali 1/4 yang kita tambahkan. Sehingga hasilnya adalah 4/4 sama dengan nilai 1. Nah, begitulah untuk mencari nilai yang sama panjang. Kita samakan panjangnya, lalu kita jumlahkan. Selanjutnya, perhatikan pecahan 1/2. Pecahan apa yang sama panjang dengan nilai 1/2? Ya, selain pecahan 2/4 dan 3/6, pecahan 4/8, 5/10, dan 6/12 juga senilai dengan pecahan 1/2. Pecahan-pecahan tersebut sama panjang dengan pecahan 1/2. Pecahan yang panjangnya sama tadi juga bisa disebut pecahan senilai. Pecahan senilai untuk 1/2 apabila kita tambahkan panjang pecahan 1/4 dan 1/4. 1/4 ditambah 1/4 sama dengan 2/4. Atau 1/2 sama dengan 1/4 ditambah 1/4 sama dengan 2/4. Temukan pecahan yang senilai dengan 1/4. Ya, pecahan yang senilai dengan 1/4 adalah 2/8, 3/12, 5/20, 10/40, dan 4/16. Pecahan 2/8 dan 3/12 senilai dengan 1/4 dapat kita buktikan melalui gambar. Lalu, bagaimana dengan 5/20, 10/40, dan 4/16? Bagaimana bisa kita tahu bahwa itu senilai dengan 1/4? Maka dari itu, selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana cara menemukan pecahan yang senilai tanpa bantuan gambar panjang pecahan. Perhatikan tiap-tiap kesamaan, misalkan 1/2 sama dengan 2/4 atau 1/3 sama dengan 2/6. Bagaimana hubungan antara pembilang dan penyebut pada pecahan senilai? Nah, pecahan senilai artinya pecahan-pecahan yang memiliki nilai sama. Untuk mendapatkan pecahan senilai, kita bisa mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama. Untuk menemukan pecahan senilai, kamu bisa mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Contohnya pada pecahan 1/2. Kita temukan pecahan yang senilai dengan 1/2 dengan cara mengalihkan pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama. 1 kita kalikan dengan 2 sama dengan 2. 2 kita kalikan dengan 2 sama dengan 4. Jadi, pecahan yang senilai dengan 1/2 adalah 2/4. Adapun cara menemukan pecahan senilai dengan membagi pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama. Contohnya, 2/4 kita bagi dengan angka yang sama yaitu 2. Pembilangnya 2 kita bagi dengan 2, penyebutnya 4 kita bagi dengan 2. 2 bagi 2 sama dengan 1, 4 bagi 2 sama dengan 2.
Jadi, pecahan yang senilai dengan 2/4 adalah 1/2. Dan ingat ya, bilangan bulat untuk pembagi dan pengali pada pecahan senilai tidak bisa bilangan 0. Karena suatu bilangan dikalikan 0 hasilnya adalah 0. Sedangkan jika suatu bilangan dibagi 0, maka hasilnya tak terhingga. Soal pertama, carilah pecahan yang senilai dengan pecahan berikut. Ada pecahan 3/8, 4/5, dan 2/3. Ingat, untuk mencari pecahan yang senilai, kita dapat mengkalikan pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama. Misalnya kita kalikan dengan 2. Maka, pecahan 3/8 senilai dengan 6/16. Pecahan 4/5 senilai dengan 8/10. Dan pecahan 2/3 senilai dengan pecahan 4/6. Lalu untuk soal kedua, temukan bilangan yang belum diketahui. Nah, ada bilangan pembilang dan bilangan penyebut yang belum diketahui. Yang pertama ada pecahan 3/4 sama dengan titik-titik per 24. Kita tebak pembilangnya berapa? Caranya dengan membagi hasil penyebut dengan penyebut, yaitu 24 dibagi 4. 24 dibagi 4 sama dengan 6. Nah, sekarang kita bisa mengkalikan pembilang yang diketahui dengan 6, yaitu 3 dikali 6 sama dengan 18. Jadi, bilangan yang belum diketahui tadi adalah 18. 3/4 sama dengan 18/24. Selanjutnya, pecahan 3/5 sama dengan 9 per titik-titik-titik. Nah, bilangan yang belum diketahui adalah penyebutnya. Untuk mengetahuinya, kita bagi hasil dari pembilang dibagi dengan pembilang, atau 9 dibagi 3 sama dengan 3. Selanjutnya, kita kalikan 5 dengan 3, sehingga hasilnya adalah 15. Jadi bilangan yang hilang adalah 15. 3/5 sama dengan 9/15. Selanjutnya ada pecahan 2/4 sama dengan titik-titik-titik per 12. Bilangan yang hilang adalah pembilang. Untuk menemukan bilangan yang hilang, maka kita bagikan dulu bilangan yang diketahui, yaitu hasil penyebut dibagi dengan penyebut, atau 12 dibagi 4. 12 dibagi 4 sama dengan 3. Selanjutnya, kita kalikan pembilang dengan 3. 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi 2/4 sama dengan 6/12. Sekarang, coba temukan 5 bilangan pecahan yang senilai dengan 1/3. Jawab di kolom komentar ya. Ibu tunggu. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu ya penjelasan Ibu kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.